Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله الذي الملك الديان والصلاة والسلام على محمد سيد ولد أدنان وعلى آله وأصحابه وتابعه على مر الزمان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له المنزة عن الجسمية والجهة والزمان والمكان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن أما بعد عباد الرحمن فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتابه القرآن من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Setelah memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan kepada kita semuanya. Khatib berwasiat untuk diri pribadi dan jemaah sekalian dengan apa yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman,
Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah nanti kalian meninggal kecuali menjadi seorang muslim. Hadirin jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Belakangan ini, di hari-hari terakhir ini, kita disuguhi dengan tontonan yang begitu menyayat dan mengiris-iris hati kita semuanya. Karena ternyata di zaman era yang masih sudah modern seperti ini, masih ada satu kaum yang masih melakukan penjajahan kepada saudaranya sesama manusia, yaitu kaum Zionis laknatullah alaih. Mereka dengan menyerang dengan membabi buta, dan banyaklah saudara-saudara kita di bumi Palestina kemudian meninggal dunia. Dan ternyata kejadian itulah ada pihak-pihak yang memang menyokongnya, ada pihak-pihak yang memang mendukungnya. Bahkan organisasi internasional sekarang diam, bungkam, tidak mengucapkan apa-apa dan tidak mengambil sikap atas agresi tersebut. Maka bagaimanakah kita selaku seorang muslim? Apakah kemudian ketika melihat pertontonan seperti itu, apa sikap yang kemudian kita ambil dan apa tindakan yang kemudian harus kita lakukan? Dan tentunya hal ini adalah berkaitan dengan mindset kita terhadap kejadian itu, dengan mindset kita terhadap Palestina dan Masjidil Aqsa. Oleh sebab itu, marilah saat ini kita merenungkan kembali bagaimanakah posisi Masjidil Aqsa dalam sejarah peradaban umat manusia, terkhusus dalam peradaban umat Islam ini, dan tentunya bagaimanakah posisinya di dalam Islam ini. Sehingga dari situlah perbedaan itu yang kemudian menjadikan mindset kita, sehingga disitulah akan adanya perubahan bagaimanakah mengambil sikap. Mungkin ada orang yang menganggap melihat kejadian itu biasa-biasa saja, itu adalah konflik biasa yang ada di sana di Timur Tengah. Atau mungkin sebagian orang melakukan suatu gerakan, suatu tindakan, suatu langkah yang kemudian menunjukkan empati kepada saudaranya yang ada nundauh di sana. Memang kita tidak satu negara, memang kita tidak satu bangsa, tapi setidaknya ketika terjadi hal itu, adakah di dalam hati kita perasaan untuk empati, dan kemudian setidaknya apa yang bisa lakukan, hal yang paling kecil tentunya mendoakan mereka. Hadirin jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita kembali kepada teks-teks Al-Qur'an, ketika Allah berfirman di dalam surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci zat yang telah memperjalankan nabinya, hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perhatikan di penghujung ayat ini Allah berfirman, alladzi barakna haulahu. Masjidil Aqsa itu adalah tempat yang kami berikan keberkahan, dan kami berikan keberkahan di tempat-tempat sekelilingnya. Yang menjadi pertanyaannya adalah keberkahan itu sifatnya seperti apa? Kenapa bumi yang telah Allah berikan keberkahan? Kita meyakini bahwa sudah Allah langsung yang mengucapkan, yang memberikan statement bahwa itu adalah bumi tempat yang Allah berikan keberkahan di situ. Artinya tempat itu adalah menjadi tempat yang istimewa. Makanya dikuatkan di dalam sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tushaddur rihal illa ila salasatil masajid. Tidaklah boleh bersusah payah menghabiskan energi, menghabiskan dana untuk bisa berpergian kecuali kepada 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Menunjukkan ini adalah tempat itu adalah tempat yang istimewa, bukan tempat yang biasa-biasa saja. Dan ini tentunya tempat ini yang sudah Allah tentukan tempat-tempatnya, tidak bisa dengan ijtihad. Karena kalau kita menyadari bahwa di bumi Indonesia ini tidak ada yang tempat yang istimewa yang Allah berikan kelebihan dari satu tempat dengan tempat yang lainnya. Masjidil Haram tentunya orang solat di masjid situ akan mendapatkan sama seperti solat 100 kali ribu solat. Orang yang di Masjidin Nabawi solat di Masjidin Nabawi sama seperti orang yang solat 1000 kali selain di Masjid Nabawi. Begitu juga Masjidil Aqsa setengahnya dari itu. Ini menunjukkan adanya keberkahan dari sisi tempat.
Dan tentunya di Indonesia ini tidak ada keistimewaan itu. Masjid yang satu dengan masjid yang lainnya, walaupun disebut masjid raya, masjid agung, tidak ada keistimewaan dari satu masjid dengan masjid yang lainnya, karena tidak ada keterangan yang menunjukkan tentang hal itu. Maka ketika ada tempat-tempat yang disebutkan secara spesifik, menunjukkan adanya istimewa pada tempatnya saja. Makanya kemudian nama keberkahan itu bisa dari dua hal. Yang pertama dari tempatnya, yang kedua adalah dari waktunya. Dan disinilah di Indonesia ini, di tempat kita ini, ada keberkahan dari segi waktu. Ada waktu-waktu yang Allah berikan keistimewaan di waktu-waktu tertentu, dan kita pun bisa mendapatkan keistimewaan dari sisi waktu tersebut, bukan dari sisi tempat. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina." Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di negeri Syam. Negeri Syam ini yang sekarang sudah terbelah menjadi 4 negara: Palestina, Yordan, Urdun, dan kemudian Libya. Oleh sebab itu, negeri Syam ini sudah jelas-jelas didoakan oleh Rasulullah SAW. Ada keberkahan di dalam tempat itu. Maka di dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Ardul mahsyari wal mansyar." Maka para ulama memberikan penjelasan, suatu saat nanti bumi Palestina itu adalah bumi di mana setiap manusia itu akan dikumpulkan di padang mahsyar dan akan dibangkitkan nanti suatu hari setelah adanya kematian. Ketika seluruh bumi ini dihancurkan, diluluhlantakkan dengan adanya kiamat, dan seluruh manusia nanti akan dibangkitkan, disitulah Allah akan bangkitkan seluruh manusia itu di Ardul Mahsyar wal Mansyar, yaitu di bumi Syam, ya termasuk adalah di bumi Palestina. Oleh sebab itu, sejatinya selaku seorang muslim memahami tentang posisi ini, supaya kita bisa menyadari nanti ketika suatu saat terjadi sesuatu, ini adalah sesuatu yang penting dalam agama saya. Sehingga setidaknya ada tindak tanduk yang kemudian dilakukan ketika melihat fenomena sekarang seperti yang sekarang saat ini kita saksikan. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali ketika Allah berikan keberkahan, sudah menyebutkan tentang keberkahan di bumi Palestina itu, maka kemudian kita meyakini disitulah Allah akan berikan keberkahan yang disebut dengan keberkahan itu adalah ziyadatul khair. Semakin banyaknya kebaikan yang ada di tempat itu. Secara kasat mata, bumi Palestina mungkin berbeda dengan saat ini yang bumi Indonesia yang kita tempatin saat ini. Saat ini kita bisa melakukan ibadah dengan tenang, tanpa adanya ancaman dari siapapun, tanpa adanya kemudian mendengarkan senjata dan bom yang meledak di sisi dan samping kita semuanya. Tapi ingat, saudara-saudara kita di sana itu tidak mendapatkan kondisi yang seperti saat ini kita dapatkan. Tapi disitulah mungkin kita melihat, kata para ulama, letak keberkahannya ternyata adalah secara kasat mata memang tidak mendapatkan secara fisik mereka mendapatkan keamanan dan kenyamanan. Tapi perhatikanlah dalam realitasnya, kota Gaza yang sekarang ini sedang dibombardir itu, ribuan para penghafal Quran lahir di situ dan diwisuda melalui para ulama dan para hafidh di situ. Kondisi kesulitan yang mereka hadapi tidak menyurutkan mereka untuk menjadi pejuang-pejuang Al-Quran. Bahkan ada penelitian terkait dengan tingkat pendidikan seluruh dunia. Ditemukan bahwa ini adalah fakta sejarah yang kemudian ditemukan saat ini, bahwa pendidikan tertinggi, strata tertinggi, doktor, S3, pendidikan S3, prosentasi dibandingkan dengan penduduk negaranya, ternyata Palestina ini menduduki ranking paling tinggi dalam prosentasi meluluskan doktor-doktor di dalam segala bidangnya. Artinya apa? Kondisi kesulitan itulah tidak menyurutkan mereka untuk bisa menjadi para ahli di bidangnya, para pakar di bidangnya. Maka sebenarnya kalau diakui, ada salah seorang kemudian menyebutkan terkait dengan sniper tertinggi dan tercanggih saat ini, sebenarnya kalau dunia internasional mengakui, mereka adalah sniper Izzuddin Al-Qassam, pasukan brigade khusus pasukan Hamas. Saat ini mereka adalah sniper terbaik yang ada di muka bumi ini. Seandainya dunia internasional itu mengakui tentang hal itu, disitulah mungkin Allah berikan keberkahannya. Dan tentunya yang terakhir adalah salah satu yang kemudian tanda keberkahannya, dan ini seharusnya menjadi cita-cita seluruh orang kaum muslimin, bahwa
tidak ada kematian yang paling tinggi derajatnya kecuali meninggal dalam kondisi status sebagai seorang syahid. Dan mereka ini begitu mudahnya mendapatkan syuhada kesyahidan tersebut, sehingga kematian mereka ini adalah bukan kematian yang sia-sia atau lagi husnul khatimah. Kematian yang mereka damba-dambakan sejak kecil, mereka dididik dengan itu bahwa cita-cita tertinggi saya adalah mati syahid. Jangan dianggap ketika orang bercita-cita itu seolah dianggap orang radikal atau teroris, sebagaimana kemudian diungkapkan dan diisukan dan kemudian dihembuskan seperti itu. Tidak. Seorang muslim dalam cita-citanya al-mautu fi sabilillah asma amanina, meninggal dalam memperjuangkan agama Allah, itulah sebagai cita-cita tinggi seorang muslim, yaitu yang kemudian disebutkan dengan mati syahid. Mati syahid adalah cara masuk surga melalui jalan tol. Dia akan dimudahkan dan kemudian diberikan kelancaran. Dan sekali lagi harusnya itu menjadi cita-cita bagi kita selaku seorang muslim, walaupun saat ini mungkin kita hidup di negara yang damai, bukan di negara konflik. Ada caranya kemudian kita untuk mendapatkan hal itu harus diawali dengan cita-cita terlebih dahulu. Dan mungkin inilah yang kemudian harusnya kita iri dengan mereka. Dengan kondisi saat itu, dengan kondisi terbatas itu, dengan mudah mereka mendapatkan syahadah atau kematian dengan secara syahid itu. Dan mungkin kita tidak mendapatkan kesempatan yang mudah di Indonesia, di negeri kita tercinta ini. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan keyakinan inilah, dengan posisi inilah yang kemudian diyakini tempat istimewa dalam hati setiap kaum muslimin. Inilah yang selalu kemudian diperjuangkan oleh seorang pejuang muslim yang fenomenal sekali, yang namanya tidak lekang dimakan oleh sejarah, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Dia adalah sosok yang kemudian memimpin pasukan, yang kemudian pasukan itu yang dikisahkan oleh seorang ulama dalam sebuah kitab, Hakadha Zahara Jilu Salahuddin Al-Ayyubi. Beginilah lahirnya generasi Salahuddin. Kalau kita melihat di dalam buku tersebut, sejatinya Salahuddin Al-Ayyubi itu tidak muncul begitu saja ujug-ujug. Tapi ada perjuangan orang-orang yang sebelumnya melakukan perjuangan estafeta itu terus-menerus yang dilakukan. Dan saat itu kesadaran itu dimulailah oleh seorang ulama sufi yang kita kenal namanya dan tidak asing lagi, yang bernama Imam Al-Ghazali. Atas keprihatinanlah saat itu Al-Quds atau Masjidil Aqsa itu ada di bawah kekuasaan kaum salibis. Dan kemudian bagaimanakah Imam Al-Ghazali dengan ciri khasnya mengembalikan kesadaran umat Islam? Maka buatlah Imam Al-Ghazali ini madrasah-madrasah yang dikenal dengan Madrasah Nizamiyah. Disebutkan dalam fakta sejarah bahwa madrasah tersebut sampai kemudian berjumlah sampai 400 lebih. Dengan manhaj yang sama, dengan kurikulum yang sama, mengesampingkan seluruh perbedaan. Apapun mazhabnya, perbedaan fikih apapun, tetap kita masuk pada satu tujuan, bahwa kita ingin membebaskan Masjidil Aqsa. Tidak kesampaianlah sampai saatnya Imam Al-Ghazali wafat tahun 501, dan kemudian perjuangannya dilanjutkan oleh seorang imam, mungkin seorang ulama, seorang syekh yang mungkin tidak kenal juga, tidak asing juga dengan kita semuanya, namanya yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini mungkin yang kita kenal bahwa dia adalah syekh yang kemudian selalu kita kirimkan doa dan Al-Fatihah kepadanya. Padahal dalam sejarah hidupnya itu adalah orang yang memperjuangkan saat itu, meneruskan estafeta perjuangan Imam Al-Ghazali, meneruskan konsep yang sudah diawali oleh Imam Al-Ghazali saat itu. Dan dari situlah lahirlah generasi Salahuddin Al-Ayyubi. Dan pada tahun 583 berhasillah Salahuddin Al-Ayyubi dengan pasukannya membebaskan Masjidil Aqsa. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan al-wa'yul jama'i. Kesadaran bersama, kesadaran kolektif yang harus ada dalam diri kita semuanya. Kesadaran itulah yang harus mengesampingkan perbedaan-perbedaan sedikit, perbedaan-perbedaan furu'iyah. Kita punya satu misi yang sama, bahwa saat ini ada saudara-saudara kita yang di muka bumi ini yang belum mendapatkan kemerdekaannya seperti yang kita rasakan saat ini. Oleh sebab itu, walaupun mungkin ada sebagian anggapan orang bahwa terlepas dari ukhuwah Islamiyah, persaudaraan seiman, persaudaraan seagama, tapi lihatlah setidaknya dari ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama manusia. Bagaimana tidak kemudian ada orang yang saat ini masih terjajah,
tidak mendapatkan haknya hidup di atas muka bumi ini dengan bebas. Maka kemudian seharusnya kita pahami. Saya mengenal dengan salah satu seorang syekh yang saat ini pun sudah hidup di Indonesia. Asli orang Palestina, beliau mengatakan istilah penjajahan atau istilah pengungsian di sana itu berbeda dengan apa yang kita bayangkan di Indonesia saat ini. Mungkin kalau dalam benak kita seorang itu mengungsi karena ada musibah, mengungsi sementara karena harapan untuk balik lagi. Ada huru-hara, ada kejadian, dia mengungsi sementara ke tempat yang aman dan setelah itu ada harapan dia untuk kembali lagi. Ternyata yang disebut pengungsian di sana di Palestina itu adalah mereka mengungsi, statusnya sudah 7 turunan adalah sebagai pengungsi karena tidak punya bumi, tidak punya tanah yang mereka berhak mendapatkannya karena sudah dijajah dan diambil dan dicaplok oleh Zionis Israel laknatullah alaih. Begitulah mereka ini, sehingga mereka banyak untuk menyebar ke seluruh penjuru dunia ini. Dan termasuk alhamdulillah sejak 2014 Indonesia ini salah satu kemudian bukti bahwa kita serius mendukung kemerdekaan mereka ini. Sejak 2014 mereka dibebaskan masuk ke Indonesia tanpa menggunakan visa. Seluruh bangsa warga negara Palestina berhak boleh masuk ke Indonesia tanpa harus melalui visa, menggunakan visa. Oleh sebab itu, inilah mungkin salah satu bukti yang kemudian dukungan kita kepada saudara-saudara kita semuanya. Bahwa kita merasakan di dalam sebuah hadis itu disebutkan bahwa al-mu'min 'alal mu'min kalbunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya dimanapun, dia rasakanlah seperti bangunan yang saling menopang dan saling mengokohkan. Di dalam satu riwayat disebutkan kal jasadil wahid, dia ada ibarat sebuah tubuh. Ketika ada yang sakit di antaranya, maka seluruh anggota tubuh akan merasakan sakit tersebut. Sudahkah perasaan itu hadir di dalam benak kita, di dalam perasaan dan batin kita semuanya? Mungkin setidaknya dengan yang paling pendek, yang paling rendah itu adalah doa musalahul mukmin. Setidaknya ada perasaan terbesit yang untuk mendoakan mereka. Bisa jadi mungkin di antara kita ini ada yang statusnya sebagai wali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu kemudian dengan doa-doa kita yang kita lantunkan itulah mungkin yang menjadi asbab untuk mendapatkan pertolongan saudara-saudara kita di sana di bumi Palestina itu, bumi yang Allah berikan keberkahannya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi haqqa hamdi, asyukru lahu haqqa syukri, nahmaduhu wa nas'aluhu al-'auna ala husni ibadatik wa dhikri, wa nusalli wa nusallimu ala khairi khalqihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila akhiri dahrihi amma ba'du. Ya ayyuhal mu'minun, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi. وقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على أنبيائك المرسلين وأهل طاعتك أجمعين اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين والطف بنا والمسلمين وقنا وإياهم من جميع شر مصائب الدنيا والدين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها ولا مريضا إلا شفيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا حائرا إلا هديت برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإخوان المستضعفين المجاهدين في فلسطين. اللهم انصرهم على أعدائهم وارحم موتهم وأطعم جائعهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم انصرهم نصرا عزيزا بعزتك وقدرتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا